Pak Fadel Saya tadi bercerita bahwa melakukan kunjungan ke beberapa daerah dan juga melakukan rapat. Dan untuk saat ini, apa sih Pak target yang sedang ingin dicapai dari MPR sendiri? target di MPR saat ini kita sedang mempersiapkan perubahan Hmm, daripada eh, amandemen Undang-Undang Dasar 45. hmm, Kita sedang mempersiapkan eh, garis-garis besar haluan negara. Jadi masukan-masukan dari masyarakat banyak sekali, baik secara lisan maupun email. Itu kita tampung banyak sekali masukan-masukan. Dan tanggal 12 yang lalu kita ketemu dengan Bapak Presiden di Istana Bogor, hmm. juga membicarakan banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah apa yang ada saat ini. Hmm. Ya, berarti dengan kata lain dari penjelasan Pak Fadel tadi, wacana untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang sedang dibicarakan dan kemungkinan memang akan dilakukan. Ya, keinginan dari kami di MPR Mhm. ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan. Itu juga amanat daripada pimpinan MPR sebelum Hmm. kami saat ini. Jadi eh, wacana atau persiapan ke arah sana terus menjadi pembicaraan kami Mhm. di MPR saat ini. Pak Fadel, poin-poin apa saja yang tengah dibahas dan kemungkinan akan diubah untuk amandemen Undang-Undang 1945 ini? Jadi dari berbagai masukan yang ada, Mhm. telah kita saring banyak sekali. Nah, karena terlalu luas, kita kelihatannya sampai-sampai Bapak Presiden aja, Jokowi, ada kekhawatiran jangan sampai kalian bikin amandemen ini meluas kemana-mana. Nah, kami mengatakan kita hanya ingin satu, yaitu masukkan pokok-pokok haluan negara yang seperti dulu ada GBHN. Hmm. Di samping itu ada permintaan yang juga relevan, yaitu mengenai penataan Dewan Perwakilan Daerah. Penataan Dewan Perwakilan Daerah ini karena legislatif itu ada tiga, Mbak. Mhm. Ada MPR, ada DPR, dan DPD. Hmm. Nah, sekarang DPD ini suatu lembaga tinggi negara dengan anggaran yang besar sekali, tapi tidak mempunyai tanggung jawab fungsi yang memadai. Jadi penataan daripada DPD ini juga menjadi pembahasan yang sangat intens hari ini. Jadi kalau bisa dipersempit saja, yaitu mengenai pokok-pokok haluan negara dan penataan daripada Dewan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, penataan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin itu dua saja yang sudah cukup. Hmm. Dan tidak perlu khawatir kemana-mana perubahannya, karena di dalam aturannya kita akan buat pada waktu saat awal perubahan itu hanya apa yang kita kehendaki dan merupakan kesepakatan bersama, itu yang dibicarakan. Agenda lain tidak dimasukkan sama sekali. Jadi jelas hanya agenda tertentu saja yang masuk. Baik, berarti ada 2 poin. Kalau saya dari penjelasan Pak Fadel tadi pokok-pokok haluan negara dan juga penataan lagi dengan DPD. Ya. Ya, penataan Nah, ini kewenangan. bisa dijelaskan Pak faktor pendukungnya, maksudnya penyebabnya apa yang kenapa 2 pokok ini saja? Apa yang memicu harus ini ada perubahan? Jadi kalau kita bicara mengenai
pokok-pokok haluan negara, kita ingin banyak partai-partai ingin agar supaya negara ini punya suatu haluan sehingga tidak karena presiden, wakil presiden terpilih yang melaksanakan saja, tapi haluan negara ini harus menjadi pegangan. Dahulu ada, di zaman Orde Lama juga ada, di zaman Orde Baru sangat terkenal dengan GBHN. Nah, kemudian itu menjadi pegangan daripada setiap presiden yang melaksanakan pemerintahan. Kemudian dijabarkan dalam 5 tahun program kerjanya, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Nah, sekarang ini memang tergantung daripada visi dan misi presiden. Nah, sehingga kadang-kadang kesinambungan itu kurang terasa pada waktu era reformasi ini. Maka banyak orang merasa perlu ada haluan negara sebagai pegangan kita. Kita tahu 5 tahun lagi bagaimana, 10 tahun lagi bagaimana, 15, 25 tahun ke depan. Yang kedua, penataan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini suatu lembaga yang tinggi negara yang dipilih oleh rakyat juga, tetapi tidak punya kewenangan yang terasa sehingga merupakan tanggung jawab mereka yang terukur. Untuk itu, maka agar supaya ada tanggung jawab yang terukur, maka kalau garis-garis besar haluan negara ini ada, maka mungkin dalam kewenangannya diberikan kepada DPD. Jadi Dewan Perwakilan Daerah itu mengadakan rapat tahunan setiap April. Kalau DPR setiap tanggal 16 Agustus bicara mengenai keuangan negara, Presiden menjelaskan anggaran dan kemudian dibahas. Haluan negara ini bulan April. Kalau DPR dengan mitra kerjanya adalah Menteri Keuangan, kalau di DPD mitra kerjanya adalah Menteri Bappenas. Maka dengan demikian jelas April bicara mengenai masalah-masalah haluan negara sampai ke pembangunan di daerah, kemudian tanggal 16 Agustus itu bicara keuangan. Dengan demikian kita punya suatu tanggung jawab di DPD itu berbeda dibandingkan dengan saat ini yang tidak terukur sama sekali. Gitu kira-kira gambarannya.